Pukulan berat dari cakar Mbah Basil menghantam wajah Tetsuba, mematahkan serangan itu seketika. Tetsuba terpental jauh, menghantam keras pasir yang sudah menjadi kaca, dan memecahkannya menjadi serpihan kecil. Belum sempat ia mendarat dengan sempurna, Desta telah berada di belakangnya. "Ya Tingsun Hachiku Koma geni!" Tinju api Desta menghantam punggung Tetsuba, membuatnya memekik kesakitan. Suara jeritan itu menggema, penuh dengan rasa sakit dan frustasi. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah kecil di tempat ia terhempas. "Sial, siapa mereka ini sebenarnya?" batin Tetsuba. Tetsuba berusaha bangkit perlahan. Api di tubuhnya masih menyala, meskipun tidak sekuat sebelumnya. Nafasnya terengah, menunjukkan bahwa energi yang ia keluarkan sudah mulai menguras kekuatannya. Desta melangkah mendekat dengan santai. Api biru di tangannya masih berkobar. Ia menatap Tetsuba dengan sorot mata tajam, penuh percaya diri. "Hehe, lihatlah dirimu yang menyedihkan itu. Apakah kau masih bisa bersikap sombong, hah?" ujar Desta dengan nada yang datar. Tetsuba menahan amarahnya. Ia tahu, jika terus bertarung dalam kondisi seperti itu, ia pasti akan kalah. Tapi, ia bukan hanya seorang pejuang. Ia adalah penjaga pilar, bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Yang harus ia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Dengan gerakan lambat, ia berdiri tegak. Api di tubuhnya meredup sedikit, seolah menunjukkan tanda menyerah. Namun, dalam pikirannya, ia sudah mulai merapal mantra rahasia. Ia tahu, tuannya Nyahira, pilar kehancuran, berada tidak jauh dari tempat itu. Ia hanya perlu waktu agar Nyahira bisa tiba dan membalikkan keadaan. "Aku akui kalian kuat, tapi jangan pikir kalian bisa menang hanya karena berhasil menjatuhkanku. Kalian tidak tahu apa yang akan kalian hadapi. Apakah kalian tidak melihat wilayah siapa tempat ini?" Mbah Basil kembali ke wujud semula, menatap Tetsuba dengan tatapan waspada. Dia tahu musuh seperti Tetsuba tidak akan menyerah begitu saja. "Apa kau mencoba mengulur waktu? Percayalah, kau akan tetap tamat meskipun tuanmu kesini. Amitabha!" tegas Mbah Basil dengan nada yang tajam. Namun, sebelum Tetsuba bisa menjawab, langit di atas mereka mulai berubah. Awan hitam tebal berkumpul dengan cepat, menutupi cahaya bintang. Petir-petir merah menyambar dari langit, menciptakan getaran hebat di tanah. Desta segera merasakan ada sesuatu yang aneh. Energi gelap dan destruktif yang tidak biasa mulai menyelimuti arena itu. Ia menoleh ke arah Tetsuba yang kini tengah tersenyum licik. "Kalian tahu bagaimana rasanya menghadapi kekuatan yang tidak dapat kalian bayangkan." ucapnya sambil tertawa puas. Sebuah portal besar terbuka di tengah gurun, mengeluarkan angin kencang yang bercampur dengan debu dan pasir. Dari dalam portal itu, muncul sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang seperti api yang bergerak liar. Matanya merah menyala, penuh dengan kehancuran. Gaunnya tampak seperti kobaran api, berpendar terang dengan kekuatan destruktif. Nyahira, pilar kehancuran, telah tiba. "Oh, siapa yang berani mengacau di wilayahku? Suaranya menggema, membuat tanah di bawahnya retak. Tatapannya tertuju langsung pada Desta dan Mbah Basil, penuh dengan kebencian dan rasa ingin menghabisi. Memang, seorang wanita, sama seperti Hajime.
Namun kali ini sungguh berbeda. Aura roh yang seperti melayang-layang di sekitarnya terdengar seperti jeritan tapi samar, yang membuat perasaan kurang nyaman. Nyahira, penyihir kejam yang tidak punya belas kasih. Sementara itu, di lokasi Tori berada, langit malam di padang pasir berbatu itu seakan menjadi lukisan keputusasaan. Tidak ada bintang, hanya awan gelap yang menggulung seperti gelombang maut. Di bawahnya, hamparan pasir yang bercampur dengan batu-batu besar menciptakan pemandangan kasar yang liar. Bukit-bukit batu berdiri angkuh, seolah menjadi saksi bisu dari rahasia kelam yang tersembunyi di padang pasir tersebut. Kabut pekat menyelimuti, menjadikan jarak pandang hanya beberapa meter. Hujan mulai turun deras, seperti petir yang mengamuk di segala arah. Suara seperti gemuruh perang mengguncang tanah hingga terasa bergetar. Kilatan petir yang datang silih berganti membuat setiap bayangan tampak bergerak-gerak, menciptakan ilusi bahwa padang pasir itu hidup. Tori berjalan di depan, tubuhnya tegak, seolah tidak terpengaruh oleh amukan badai yang mencoba menggertak. Di sampingnya, Sinta mengikutinya dengan hati-hati, sesekali menatap ke arah Tori yang tampak begitu tenang. Padang pasir ini menjadi suasana yang baru. Meskipun aku sedikit khawatir, tapi kau sepertinya menikmatinya, suamiku. Ucap Sinta, suaranya nyaris tidak terdengar di tengah deru badai. Tori menoleh sedikit, senyum tipis terlukis di wajahnya. Ini seperti rumah bagi seorang pengendali petir sepertiku, istriku. Badai ini bukanlah ancaman, melainkan sambutan. Aku mengerti, suamiku, tapi tetaplah berhati-hati. Tentu saja, istriku. Pengalaman sudah mengajarkanku untuk selalu berhati-hati, dan kehadiranmu adalah faktor terpenting aku selalu bisa merasakan ketenangan. Balas Tori sedikit menggodanya dan membuat Sinta terlihat agak memerah mukanya. Mereka berhenti saat petir besar menyambar tanah di depan mereka. Hanya beberapa meter jauhnya, ledakan tersebut menciptakan kawah kecil. Sementara kilatan cahaya perlahan menghilang, menyisakan sosok tinggi yang muncul dari pusat ledakan. Sepasang sosok tikus sepertinya telah memasuki jalan. Ucap sosok tersebut. Dialah Kurijala, pelayan pilar darah. Tubuhnya kurus namun kokoh, dengan kulit kehitaman yang dihiasi pola-pola bercahaya seperti ukiran kuno. Rambutnya panjang, putih seperti perak yang berkilauan setiap kali petir menyambar. Matanya bersinar biru terang, seperti dua bola listrik yang mengintimidasi. Ia mengenakan jubah hitam dengan aksen merah darah, menyatu dengan aura mengerikan yang menyelimuti dirinya. Di tangannya tergenggam sebuah cambuk listrik yang bergerak-gerak seolah hidup, memancarkan suara desis seperti ular berbisa. Tidak ada yang bisa kembali setelah memasuki wilayahku. Oh, kalian sungguh malang. Kau seorang manusia masih bisa dijadikan persembahan darah. Dan kau makhluk astral, kau bisa menjadi persembahan untuk roh petir. Ini adalah suatu kehormatan bagi kalian. Suara Kurijala menggema di tengah badai, berat dan penuh ancaman. Tori tetap diam, hanya memandang Kurijala dengan tatapan dingin. Oh, kenapa kalian diam saja? Apakah kalian ketakutan? Atau apa kalian tuli? Apa mungkin kalian terlalu bodoh untuk memahami ancamanku? Lanjut Kurijala, suaranya meninggi. Ia menghentakkan cambuknya ke tanah, menciptakan semburan listrik yang menjalar ke segala arah. Tunggu.
Atau kalian tidak mengerti bahasaku? Ya, kau terlihat bukan dari wilayah ini. Tapi mau mengerti atau tidak itu sama saja. Akan aku buat kalian paham. Seharusnya kau takut saat bertemu denganku. Mata Kurijala bersinar. Arilan listrik menyelimutinya. Siapapun akan gentar melihatnya. Sinta menatap Tori dengan khawatir. Ia takut Tori meremehkan musuhnya. Namun Tori tetap tenang. Ia maju beberapa langkah mendekati Kurijala tanpa rasa takut. Aku mendengar ucapanmu, tapi aku tidak peduli. Kau bukan orang pertama yang mencoba menghentikanku, dan kau juga tidak akan menjadi yang terakhir, ucap Tori dengan datar. Kurijala menyipitkan mata, jelas merasa diremehkan. Oh, kau berani berbicara seperti itu di hadapanku? Apa kau tahu siapa aku? Tidak ada yang berani bersikap arogan padaku. Ya, aku tahu kau cukup membanggakan kemampuanmu. Tapi aku tidak peduli. Yang aku takuti hanyalah kepada Sang Pencipta, bukan makhluk seperti dirimu. Kau hanya belum bertemu dengan orang yang lebih kuat darimu, jawab Tori. Nada suaranya masih tenang. Kau mengatakan seakan kau lebih kuat dariku. Selain para pilar, tidak ada yang bisa mengancamku. Manusia rendahan sepertimu berani bersikap arogan. Perlu aku tegaskan, aku masihlah murni seorang manusia yang memiliki keistimewaan. Tidaklah seperti dirimu. Kau bukan lagi manusia, jadi tidak ada istimewanya darimu. Ditambah, kau telah bersekutu dengan iblis rendahan. Jadi, kira-kira siapa yang terlihat rendahan di sini? Beraninya kau menghina Dewa Guntur sebagai iblis rendahan. Kau sungguh tidak lagi tertolong, manusia. Perkataan itu membuat amarah Kurijala memuncak. Ia mengangkat cambuk listriknya tinggi-tinggi, membuat badai di sekitarnya semakin menggila. Kilatan petir seakan menari di udara, berkumpul di sekeliling Kurijala, membentuk lingkaran energi yang mengancam. Kau akan menyesal dan merasakan siksaan tiada akhir. Petir menyambar langsung ke arah Tori. Sinta mundur beberapa langkah, tampak sedikit khawatir di wajahnya. Namun ia paham kekhawatirannya akan sia-sia. Apakah aku terlalu berlebihan? Sayang sekali dia menjadi abu. Anggap saja itu pengampunan dariku. Kurijala melangkah mendekati Sinta. Wah, apakah kau pikir itu tadi sebuah serangan? Balas Tori sama sekali tidak terluka saat debu menghilang. Kurijala langsung menengok ke arah Tori. Matanya melotot tidak percaya. Mustahil, tidak ada manusia yang bisa bertahan dengan serangan barusan. Serangan itu bahkan bisa menghancurkan sebuah desa. Siapa manusia itu sebenarnya? Batinnya. Tori berjalan pelan menghampiri Kurijala. Dalam jarak tertentu, ia berhenti. Akan aku tunjukkan petir yang sebenarnya itu seperti apa. Tombak naga emas Shenlong! Petir besar menghantam tanah di depan Tori, menciptakan ledakan dahsyat yang memekakkan telinga. Dari ledakan itu, muncul sebuah tombak emas yang berkilauan, dihiasi ukiran naga yang tampak hidup. Tombak itu berdengung, memancarkan aura kekuatan luar biasa. Kurijala terkejut sejenak, namun segera menggantinya dengan seranggai licik. Tombak yang indah, itu adalah tombak dewa petir. Jika aku bisa mendapatkannya, aku mungkin bisa menjadi salah satu pilar. Batinnya. Urungkan niatmu itu, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, ucap Tori yang memahami maksud Kurijala. Tanpa basa-basi,
Kurijala memulai serangannya, mengayunkan cambuk listriknya dengan kecepatan luar biasa. Cambuk itu menghantam tanah dan batu, menciptakan ledakan kecil yang memercikkan listrik ke segala arah. Namun, Tori dengan mudah menghindari setiap serangan, bergerak lincah di antara kilatan petir. Setiap kali Kurijala menyerang, Tori justru memanfaatkan energi listrik yang tercipta untuk melakukan serangan balik. Tori sama sekali tidak perlu menggunakan kekuatan petirnya. Suara petir menggelegar memenuhi udara, sementara medan pertempuran seakan menjadi ajang untuk kekuatan kedua pengendali petir itu. Namun sayangnya, Tori hanya main-main saja. Jika dari awal Tori mengerahkan serangan petirnya ke arah Kurijala, ia dipastikan akan mati. Tori mulai kehilangan minat dalam duel itu. Kurijala dengan cambuk listriknya hanyalah hiburan singkat baginya. Melihat lawannya mulai kelelahan dan gerakannya mulai melambat, Tori berhenti menghindar. Ia berdiri tegak, membiarkan kilatan petir yang terus menggema dari langit menyelimuti tubuhnya. Suara petir besar menghentikan pergerakan Kurijala sejenak. Tori memandangnya dengan dingin, lalu berkata, "Sudah main-mainnya, ini sangat membosankan. Akan aku tunjukkan seperti apa itu petir yang sesungguhnya." Tori mengangkat tangannya ke langit, dan seketika itu suasana berubah dengan drastis. Langit malam yang gelap berubah menjadi rona ungu dan biru tua. Petir-petir besar berkumpul di satu titik, menciptakan pusaran energi raksasa yang menyala terang di angkasa. Angin bertiup semakin kencang, mengangkat pasir dan batu kecil di sekitarnya, membuat kabut badai semakin pekat. Satu petir dahsyat itu turun dengan kekuatan yang menggelegar, menyinari seluruh gurun dalam cahaya putih menyilaukan. Apa yang aku lihat ini? Ini sungguh luar biasa, batin Kurijala. Suara ledakannya mengguncang tanah hingga Kurijala tersungkur. Matanya membelalak melihat petir yang begitu besar, jauh melampaui apa yang pernah ia saksikan atau kendalikan selama ini. Namun, ia terlambat menyadari bahwa petir itu sebenarnya akan menghantam dirinya. Jeritan Kurijala menggema di udara saat tubuhnya terterjang petir raksasa itu. Kilatan energi yang luar biasa melumat habis tubuhnya, menyisakan jejak hangus di tanah. Sebelum ia sepenuhnya lenyap, Kurijala memanfaatkan darahnya untuk memanggil sesuatu yang lebih besar, yaitu roh petir. Aku persembahkan darahku untuk memanggilmu, wahai para roh petir. Darahnya mengalir ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya merah dengan ukiran kuno. Dari lingkaran itu, badai petir yang semakin mengamuk menjadi pusat perhatian. Angin menderu kencang, pasir dan debu berterbangan, menciptakan pemandangan yang begitu kacau. Langit menjadi gelap total. Dari pusat badai itu muncul sebuah sosok raksasa yang menjulang hingga mencapai awan. Tubuhnya diselimuti oleh aliran listrik yang terus menyambar, membentuk lapisan seperti zirah bercahaya. Matanya memancarkan sinar putih yang tajam yang menusuk. Tanduk petir melengkung menghiasi kepalanya, memberikan kesan penguasa yang tidak tergoyahkan. Sayap-sayap besar terbentang di belakangnya, terbuat dari kilatan petir yang terus bergerak. Setiap langkahnya mengguncang tanah, dan setiap kali ia berbicara, suaranya seperti gemuruh badai. "Siapa yang seputus asa itu memanggilku?" Suara roh petir itu menggema, penuh dengan arogansi dan kemarahan. Namun, saat matanya menangkap sosok Tori, keangkuhannya seketika sirna. Ia menatap Tori dengan penuh ketakutan. Aura yang dipancarkan Tori begitu familiar baginya.
membawa kenangan tentang sosok yang bahkan lebih agung darinya. Roh petir itu membungkuk sedikit, kemudian berbalik mencoba kabur dari tempat itu. Namun sebelum pergi, ia sempat berkata dalam hatinya, Sial, siapa yang memanggilku? Apakah ia berharap aku melawannya? Apakah lawannya tidak menyadarinya jika dia adalah Dewa Guntur? Ah, sial, semoga dia tidak melihatku. hatinya yang kemudian langsung pergi. Roh petir itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan badai yang perlahan mereda. Tori berdiri bingung, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu ada sesuatu yang aneh, tapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya menghela nafas panjang, lalu menoleh ke arah Sinta. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sosok itu pergi? Ucap Tori mengharu kepalanya. Dasar bodoh, makhluk itu hanyalah roh petir, sedangkan aku adalah Senlong, naga emas petir. Julukanku juga sebagai dewa petir, jadi masih banyak lainnya. Sekalipun aku hanyalah sedikit dari pecahan jiwa, aku tetaplah Senlong. Balas Senlong dalam kesadaran spiritualnya. Oh, benarkah? Wah, ternyata kau seluar biasa itu, Senlong. Ya, itulah aku. Suamiku, apa yang terjadi dengan makhluk besar itu? Tanya Sinta mendekat. Makhluk itu sepertinya kena mental setelah melihat kegagahan suamimu ini. Oh, aku rasa kau sudah mulai ketularan dengan manusia itu. Yang dimaksud Sinta adalah Jaka. Baiklah, baik kita lanjutkan perjalanan. Masih ada yang harus kita selesaikan, istriku. Sinta hanya mengangguk. Ia merasa tidak perlu khawatir lagi. Kini Tori bukanlah seorang yang perlu dikhawatirkan. Ia adalah sosok pembawa takdir. Tidak mungkin ia akan kalah dengan mudah. Sementara itu, di tempat Amadure. Amadure adalah pilar darah, berdiri di ruangan gelap penuh dengan kristal bercahaya merah yang melayang di udara. Salah satu kristal di depannya memproyeksikan kejadian di gurun itu, memperlihatkan kehancuran Purijala dan kemunculan roh petir yang melarikan diri. Oh, jadi dialah manusia yang dikatakan Atsima. Menarik, sangat menarik. Jika dia memang seperti yang kupikirkan, maka ini akan menjadi lebih menyenangkan. Amadure berjalan ke arah tahta berduri yang berada di tengah ruangan. Ia duduk dengan angkuh, matanya menatap tajam ke dalam kristal itu. Biarlah dia datang padaku, tapi aku tidak akan membuatnya mudah. Kita akan segera bertemu, dan aku akan memastikan darahmu menjadi milikku. Ia memukul tongkatnya dan mengguncang sekitarnya. Tawanya begitu mengerikan, seakan yang mendengarnya akan langsung kehilangan jiwanya. Malam itu begitu sunyi, langit diselimuti awan tebal. Hanya sesekali kilatan petir terlihat di kejauhan, memberi nuansa muram pada tempat tersebut. Benteng penjara berdiri kokoh di tengah gurun berbatu, dikelilingi oleh dinding tinggi yang dilapisi kawat berduri dan diterangi oleh lampu sorot yang bergerak perlahan, mengawasi setiap sudutnya. Suasana terasa mencekam dengan udara dingin yang menusuk kulit. Kaitan dan Misael bergerak di antara bayangan bersama sekelompok kecil pemberontak. Mereka hanya membawa senjata seadanya, panah, pisau, dan beberapa bahan peledak kecil. Pendekatan mereka terukur, memanfaatkan kelemahan patroli penjaga malam yang jumlahnya lebih sedikit. Hei, tempat ini seperti kuburan. Fisik salah satu pemberontak, suaranya gemetar. Fokus,
Kita harus membawa Nalaya keluar, apapun yang terjadi. Jawab Misael, tatapannya lurus ke depan. Ia sudah menyusun strategi dengan hati-hati, tetapi kegelisahan tetap menyelimuti hatinya. Mereka berhasil menyusup melalui saluran air di sisi barat, lalu memanjat ke arah dinding menggunakan kait tali. Penjara itu sendiri tampak seperti labirin gelap dengan lorong-lorong yang sempit, dipenuhi suara tetesan air dan langkah sepatu para penjaga. Ketika mereka akhirnya mencapai ruangan tahanan bawah tanah, bau besi karat dan darah menguar kuat, memukul indera mereka. Penjara itu lebih mirip seperti tempat penyiksaan, dan di tengah ruangan ada kandang kecil dengan jeruji besi yang tebal, di mana Nalaya berada. Nalaya terduduk di sudut kandang, tubuhnya penuh luka, rambutnya kusut, dan matanya tampak kosong, seolah kehilangan harapan. Ketika Misael mendekat, suara derit langkahnya menggema. "Nalaya!" bisik Misael dengan suara gemetar. Tangannya meraih jeruji, matanya memandang dengan rasa bersalah yang mendalam. Namun Nalaya tidak segera merespon. Tubuhnya gemetar, seolah trauma menguasai pikirannya. Iya, mereka. Bisik Nalaya pelan sebelum tangisannya pecah. Kaiten segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengendus udara dengan waspada, lalu mendengar suara samar dari balik dinding, sebuah suara klik logam yang mencurigakan. "Tunggu, ini perangkap!" teriak Kaiten. Sebelum sempat mereka bereaksi lebih jauh, suara alarm keras menggema di seluruh tempat itu. Lampu-lampu penjara tiba-tiba menyala terang, dan pintu-pintu logam di sepanjang lorong terbuka. Puluhan tentara muncul dari balik kegelapan. Senjata mereka terangkat. "Serang mereka!" teriak salah satu pemberontak. Misael menggenggam senjatanya, mencoba melindungi Nalaya yang masih lemah. Ia tahu bahwa melawan pasukan bersenjata itu adalah misi bunuh diri. Sementara itu, Kaiten memandang situasi dengan cepat. Ia tahu tidak ada waktu untuk ragu. Tubuhnya mulai berubah, bulunya memerah, matanya menyala seperti bara, dan cakar serta gigi taringnya memanjang. Dalam sekejap, ia langsung dalam wujud serigala merah yang besar, siap menghancurkan apapun di jalannya. "Pergilah sekarang!" raung Kaiten. Dengan kekuatan ia menerjang dinding penjara yang tebal. Dinding besi itu runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun peluru mulai berhamburan ke segala arah. Beberapa pemberontak tumbang di tempat. Tubuh mereka roboh tanpa sempat mengucapkan sepatah kata. Misael membawa Nalaya keluar dengan hati-hati, melindunginya dari hujan peluru dengan tubuhnya sendiri. Ia menggigit bibir menahan amarah yang membara di dalam dirinya. "Kalian akan membayarnya untuk ini!" bisiknya pelan, meskipun ia tahu waktunya untuk membalas belum tiba. Kaiten melindungi jalur pelarian mereka, mengamuk di tengah para tentara yang mencoba mengepung. Ia menghancurkan beberapa kendaraan dan melompat dengan gesit di antara tembakan yang diarahkan kepadanya. Malam itu menjadi malam penuh korban. Meskipun Kaiten berhasil menjebol dinding terakhir, hanya segelintir pemberontak yang berhasil melarikan diri. Sisanya gugur, darah mereka membasahi tanah di sekitar penjara. Saat mereka akhirnya mencapai tempat aman di luar benteng, Misael menurunkan Nalaya ke tanah. Nafasnya berat, matanya memandang tubuh kurus wanita itu dengan penuh kesedihan. "Maafkan aku, maafkan kami. Anda harus mengalami hal seperti ini, Nyonya Nalaya," bisiknya dengan pelan. Kaiten yang telah kembali ke wujud manusianya duduk terengah-engah di samping mereka. Wajahnya penuh luka, tetapi matanya memancarkan tekad yang tidak tergoyahkan. "Kita akan kembali lebih dulu. Nalaya butuh pertolongan secepatnya," ucapnya dengan suara yang besar. "Baik, ayo kita lanjutkan," balas Misael. Malam itu, mereka langsung kembali ke kamp pemberontak setelah memastikan tidak ada yang mengejar mereka.
Ketika mereka tiba di kamp pemberontak, suasana kacau segera menyelimuti rombongan. Beberapa pemberontak yang terluka ditandu ke dalam tenda medis darurat. Nalaya dengan tubuhnya yang rapuh langsung ditangani oleh tabib yang berusaha menghentikan pendarahan dan membersihkan luka-lukanya. Misael berdiri di depan tenda, matanya memandang kosong ke arah pasir yang kini basah oleh darah. Dia tidak bisa mengusir rasa bersalah dari hatinya. Di dalam tenda utama, diskusi berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Salah satu pemberontak berseru dengan nada yang tinggi, menunjuk Misael dengan wajah penuh kemarahan. "Ini semua salahmu, karena arahanmu telah membunuh sebagian besar dari kami." "Kau ingin kita melakukan apa? Diam saja dan membiarkan Nalaya mati di sana," Misael menjawab. Nada suaranya tegas namun lelah. "Tapi sekarang kita kehilangan lebih banyak orang daripada yang seharusnya." Pertikaian semakin memanas. Kaitan dengan tubuh yang masih dipenuhi bekas luka hanya diam di sudut, memandang mereka dengan tatapan penuh kekecewaan. Namun sebelum argumen itu memuncak, seorang pria tua bertubuh kecil namun memancarkan wibawa melangkah masuk ke tenda. "Semuanya cukup." Semua mata tertuju padanya. Dialah pemimpin tertua pemberontak yang bernama Olmeda, yang dihormati karena pengalamannya dalam bertahan hidup di gurun. "Setiap orang yang kalian salahkan adalah orang yang juga mempertaruhkan nyawanya untuk Nalaya. Berhenti bertikai dan gunakan waktu ini untuk berpikir. Karena kalian tidak hanya melawan pasukan musuh, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mendekat," katanya dengan nada yang tegas. Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening. Bahkan Misael menundukkan kepala, merasa lebih bersalah. Sementara itu di tempat lain, Enola dan Kimi sedang duduk di sebuah ruangan kecil, penuh dengan peta dan catatan kuno. Mereka berada di salah satu bangunan tua di Zerzura yang kini menjadi markas mereka sementara, yang tidak jauh dari kamp pemberontak. Pencarian mereka terhadap kunci arus waktu semakin mendalam. Enola menggulirkan peta tua Zerzura, menunjuk sebuah simbol misterius di sudutnya. Lihat ini adalah tanda makam, tapi bukan makam biasa. Maksudmu, ini adalah makam yang dijaga dengan sihir terkutuk. Bukan hanya itu, dari catatan ini, makam itu disebut sebagai makam terkutuk, tempat di mana segel kekuatan kuno ditanamkan, dan yang lebih menyeramkan, makam ini terhubung langsung dengan kunci arus waktu. Tunggu, apa kau yakin, Enola? Maksudmu, segel ini adalah sesuatu yang mengendalikan waktu? Aku menemukan sesuatu lagi. Makam itu tidak hanya berisi segel waktu, tapi juga sesuatu yang menyimpan yang disebut sebagai kerangka sang iblis agung. Apa? Kerangka iblis agung? Aku kira itu hanya legenda yang sengaja dibuat-buat agar para penjelajah tidak sembarangan. Tidak, Kimi. Ini benar-benar nyata dan ada. Dan ada satu hal yang membuatku lebih takut. Apa itu, Enola? Zerzura. Seluruh kota adalah bagian dari kutukan. Kota itu dibangun di atas makam itu. Semua penduduknya, mereka mungkin tidak tahu. Tetapi setiap langkah yang mereka ambil mendekatkan mereka pada kebangkitan sesuatu yang mengerikan. Ini tidak masuk akal. Zerzura adalah kota penuh kedamaian. Kenapa makam seperti itu bisa berada di sana, Enola? Mungkin karena bukan kedamaian yang sebenarnya terjadi di sini, Kimi. Zerzura adalah kedok atau ilusi yang menutupi kenyataan. Dan yang lebih membuatku yakin adalah reruntuhan ini mungkin adalah kota Zerzura itu sendiri. Yang kita dengar, Zerzura adalah kota gaib. Besar kemungkinannya disinilah awal mulanya untuk menemukan kota tersebut. Saat mereka berbicara, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, menerobos masuk melalui jendela ruangan mereka. Buku-buku dan kertas di atas meja berterbangan. Kimi merapatkan tubuhnya ke Enola. Apa yang akan terjadi nih? Enola
hanya bisa menatap bayangan dari sudut ruangan yang perlahan membesar. Bisikan-bisikan aneh mulai terdengar, seperti suara yang keluar dari dasar jurang. Kalian mendekati kebenaran, tapi kebenaran itu akan menghancurkan kalian. Mereka berdua terdiam ketakutan. Satu hal yang kini pasti, perjalanan mereka menyelidiki kunci arus waktu tidak ada hanya berbahaya, tetapi juga berhadapan langsung dengan kekuatan iblis yang sebenarnya. Sosok bayangan itu semakin memadat, menampakkan wujud yang menyeramkan, tinggi, berkerangka gelap dengan mata berwarna merah menyala. Angin dingin masih terus bertiup, membawakan bisikan-bisikan gelap yang menghantam jiwa seperti tamparan rasa takut. Enola dan Kimi segera mengambil sikap defensif, siap menghadapi ancaman apapun. Meski tubuh mereka sedikit gemetar, keyakinan pada ketakutan mereka membuat mereka tetap berdiri tegak. Namun, sebelum mereka dapat berubah ke bentuk wujud mereka yang lebih kuat, Isa, pemimpin pemberontak, melangkah maju dengan sigap. Sosoknya kecil, namun penuh wibawa. Tangan kanannya terangkat, menggenggam sebuah medali perak yang memancarkan cahaya lembut. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak mereka mengerti. Obliveska Tenebrae. Bayangan itu mendadak berhenti, seolah menyadari sesuatu. Ia berbalik, hendak menghilang ke balik dinding. Namun Isa tidak memberinya kesempatan. Dengan satu lambaian tangan, cahaya yang keluar dari medali itu berubah menjadi lingkaran sihir yang mengurung bayangan tersebut. Tidak ada tempat untuk lari, makhluk gelap. Seru Isa, suaranya penuh dengan otoritas. Bayangan itu berbalik menghadap Isa. Matanya merah menyala bersinar lebih terang, dan bisikan berubah menjadi tawa. Mantra kecil tidak akan cukup menghentikan kami. Katanya dengan suara bergema di seluruh ruangan. Isa mengerutkan alisnya dan dengan cepat melafalkan mantra lain. Ignis Exoria. Sebuah ledakan cahaya menyelimuti ruangan dan bayangan itu lenyap, hanya menyisakan bau terbakar. Tapi saat itu juga Isa tersentak mundur, berkeringat dingin. Kau berhasil mengusirnya, bukan? Tanya Kimi mencoba menenangkan dirinya meskipun wajahnya pucat. Tidak, Kimi. Makhluk itu bukan sekedar ilusi ataupun roh biasa. Itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Isa menggeleng, matanya menatap kosong pada lantai tempat bayangan itu lenyap. Enola menatap Isa dengan cemas sambil memegang peta yang masih tergenggam di tangannya. Sirsura, makam terkutuk, kerangka sang iblis agung. Semua ini pasti ada hubungannya, Isa bukan? mengangguk perlahan, menelan ludah sebelum menjawab. Kalian berdua telah memecahkan sebagian besar misteri kota ini, dan aku tidak bisa memungkiri bahwa apa yang kita hadapi jauh lebih berbahaya daripada pilar voodoo. Makhluk itu, mereka adalah pengawal dari sesuatu yang sedang menunggu untuk bangkit. Pengawal? Benar, jika pengawal saja sudah seperti itu, kita tidak bisa membayangkan seperti apa ancaman sebenarnya. Kimi, Enola. Ia tidak membuang waktu lagi. Dengan cepat Isa meraih peta dari tangan Enola dan menggulungnya. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Jika mereka mengetahui kita hampir menemukan kebenaran, mereka tidak akan berhenti untuk mengejar kita. Kita akan pergi kemana, Isa? Kita akan kembali ke kamp pemberontak. Sudah cukup untuk hari ini. Jika kalian teruskan, kita semua akan berada dalam bahaya. Ketakutan yang tergambar di wajah Isa membuat Enola dan Kimi hanya bisa saling memandang sebelum mengikuti langkah wanita itu keluar dari bangunan tua tersebut. Ketika mereka tiba di kamp pemberontak, malam telah tiba. Suasana tampak lebih tegang dari sebelumnya. Para penjaga berdiri dengan senjata terhunus.
seolah menunggu serangan yang bisa datang kapan saja. Cahaya obor berpendar suram, memberikan bayangan yang bergerak-gerak di dalam tenda. Isa segera membawa Enola dan Kimi ke dalam tenda utama, di mana Misael, Kaitan sedang berkumpul bersama beberapa pemimpin pemberontak lainnya. Begitu mereka masuk, semua mata tertuju pada mereka, terutama pada Isa yang terlihat kelelahan. "Kalian telah kembali. Apa yang telah terjadi?" kata Misael, nadanya lega. Namun ia segera menyadari ekspresi Isa yang serius. Kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Bukan tentang para pilar voodoo, tapi mereka adalah bagian dari kutukan yang melindungi Zerzura dan segala rahasianya. Dan aku yakin mereka kini tahu kita ada di sini. Lalu, bagaimana dengan misi kalian? Apakah Nalaya ditemukan? Kemudian seseorang menjelaskan, Enola dan Kimi langsung pergi ke tempat di mana Nalaya sedang dirawat. Ruangan itu langsung hening. Kutukan Zerzura. Apa kau yakin ini ada hubungannya dengan kerangka iblis agung? Kaitan akhirnya bicara. Isa mengangguk pelan, menatap mereka semua dengan wajah penuh ketegangan. Bukan hanya berhubungan. Aku percaya makhluk yang sebelumnya kami lihat itu adalah penjaga makam tempat kerangka itu terkubur. Dan jika mereka sampai bangkit, kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Sebaiknya untuk saat ini kita menunggu Tori, Jaka, Destabon, dan Rio kembali. Setelah itu kita akan mengambil keputusan. Ya, aku setuju dengan Kai. Jika memang harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih merepotkan, kita tetap harus menunggu mereka. Semoga saja mereka bisa membereskan para pilar itu. Semuanya yang hadir di dalam tenda saling memandang, menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi sekarang, ini adalah awal dari ancaman yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka bayangkan. Sementara itu, di lokasi Bon berada. Bon melangkah dengan percaya diri di daratan pasir lembab di kawasan gurun badai iblis. Gurun itu terkenal karena sifatnya yang mematikan, angin kencang yang bisa berubah menjadi badai kapan saja, serta jebakan pasir hisap yang bersembunyi di bawah permukaan. Namun, di area itu, suasana terasa berbeda. Sungai kecil melintas jalur yang dilewati Bon. Airnya keruh dan surut, hanya menyisakan aliran kecil yang menyelinap di antara bebatuan. Tumbuhan gurun yang langka, kaktus berduri, dan rerumputan keras bertebaran di sekitarnya, dan menambah kesan suram tapi hidup. Udara yang lebih lembab membuat perjalanannya sedikit lebih nyaman bagi Bon. Ia menarik napas dalam, menyadari sesuatu itu memberinya keuntungan. Tanah lembab jauh lebih mudah ia kendalikan daripada pasir yang kering. Jahanam, tempat seperti ini aku suka. Namun, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Bon tahu ia tidak berjalan sendiri. Ia menuju untuk menghadapi Okalawi, seorang ahli bumi sekaligus pelayan Sandolo, pilar pengendali jiwa. Lawannya dikenal kejam dan licik, mampu menciptakan jebakan tanah yang membuat musuh kehilangan keseimbangan dan berakhir sebagai boneka yang dikendalikannya. Sambil memandang ke arah Cakrawala, Bon berusaha menghilangkan kesunyian perjalanan dengan memanggil sekutu-sekutunya. Pangjer, Maung, Liwung, Engon, keluar kalian semuanya. 4 sosok langsung muncul dari balik bayangan pepohonan kering di kejauhan, seolah mematuhi panggilan itu tanpa ragu. Mereka adalah penjaga setia Bon, mewakili kekuatan dan warisan Raja Kayu Hitam yang legendaris. Pangjer, siluman macan kumbang, adalah sosok dengan postur ramping namun penuh tenaga. Gerakannya nyaris tidak terdengar, mencerminkan keahliannya sebagai pembunuh dalam senyap. Di tangannya, ia membawa senjata andalannya Kurambi Bungkuk, bilah pisau melengkung yang dirancang untuk serangan mematikan dalam jarak dekat. Maung, siluman macan putih, berdiri tegap dengan aura mengintimidasi. Sosok besar itu mengandalkan kekuatan brutal dan menggunakan tombak samudera, senjata panjang dengan ujung tajam
yang berkilauan seperti lautan di bawah sinar matahari. Liwung, siluman macan biru, memiliki kepribadian yang tenang dan penuh perhitungan. Ia dikenal sebagai penasihat Bond dalam berbagai strategi. Dengan cemetinya, cemeti Raja Kayu, ia mampu menciptakan serangan yang mematikan dan sekaligus menjadi pengendali dan otak dalam tim. Engon, siluman macan tutul, muncul dengan kecepatan luar biasa, hampir tidak terlihat saat ia bergerak. Dengan busur panjang di tangan, ia adalah ahli serangan jarak jauh yang mampu menghujani musuh dengan ribuan panah. Kami siap menerima perintah Anda, Yang Mulia, ucap mereka serentak. Hei para jahanam, jangan panggil aku Yang Mulia. Apa kalian mengerti? Oh, baik Tuan Bond. Liwung menegaskan. Bond menyeringai melihat kehadiran mereka, merasa lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Keempat siluman itu berdiri mengelilinginya, memberi perlindungan sambil menjaga area sekitar dari potensi bahaya. Bagaimana suasana di sini, Pangjar? Pangjar memejamkan mata sejenak, mengendus udara dan mendengarkan dengan seksama. Wilayah ini aneh, Tuan. Ada sesuatu yang harus selalu mengawasi kita, namun gerakannya belum cukup dekat. Bond mengangguk, melanjutkan langkahnya sambil berseru ke arah Liwung. Apa pendapatmu soal Okalawi, Liwung? Aku rasa kau pasti mendengar sesuatu tentang dia, kan? Liwung menunduk sebentar, kemudian berkata pelan tetapi jelas. Menurut saya, Tuan Bond, Okalawi bukanlah petarung biasa. Dia menguasai tanah ini. Bahkan jika kita menyerangnya, setiap langkah kita bisa menjadi jebakan. Dia tidak hanya menggunakan tanah untuk menyerang, dia menjadikan tanah sebagai musuh kita. Bagaimana aku bisa yakin dengan yang kau katakan itu, Liwung? Kau bahkan belum bertemu dengannya, kan? Ya, itu benar, Tuan Bond. Jaringan informasi yang saya terima berasal dari anggota Zendan. Meskipun kita memiliki wilayah spiritual yang berbeda, kami memiliki koneksi yang bisa saling terhubung, Tuan Bond. Oh, apa itu semacam telepati? Ya, aku rasa mirip seperti itu, Tuan Bond. Liwung menegaskan. Maung menggeram, menggenggam erat tombaknya. Perintahmu, Tuan. Aku siap menghancurkan musuh Anda kapan saja. Sabarlah, Maung. Kita bahkan belum bertemu dengan musuh kita. Lalu, Bond berhenti sejenak di tepi sungai kecil itu, memperhatikan sekelilingnya. Air yang mengalir terlihat semakin surut, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Suasana semakin mencekam, tetapi Bond tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia menancapkan ranting ke tanah, lalu tersenyum penuh percaya diri. Oi, jahanam! Kalian mau bersembunyi sampai kapan, ha? Ucap Bond dengan nada yang keras. Bond sendiri adalah master elemen tanah. Selama ada yang menginjak tanah, Bond pasti mengetahuinya. Suara gemuruh perlahan terdengar. Tanah di sekitar Bond mulai bergetar. 4 pengawalnya langsung bersiap melindungi posisi Bond dengan membentuk formasi melingkar. Saya rasa ada 2 kehadiran, Tuan Bond. Dan juga saya merasakan ada banyak jiwa-jiwa aneh lainnya. Baguslah, muncul saja semuanya agar aku bisa tinju semuanya sekaligus. Langit di atas mereka mulai berubah warna, menjadi lebih gelap meski hari masih terang. Dari kejauhan, pasir mulai terangkat, membentuk badai kecil yang bergerak mendekat dengan kecepatan mengerikan. Suara gemuruh semakin jelas, seolah Okalawi sedang menunjukkan bahwa gurun tersebut benar-benar berada dalam kendalinya. Namun, tidak hanya itu, sosok yang lebih misterius yang duduk di tandu dengan beberapa sosok berjubah hitam mengangkat tandu. Sosok itu lebih mengintimidasi. Ia adalah Sandulu, sang pilar pengendali. Okalawi, siap Tuan Sandulu. Pastikan 5 sosok itu tidak hancur. Mereka sepertinya lebih cocok dijadikan bonekaku. Dimengerti, Tuan Sandulu. Saya rasa manusia itu adalah pengendali bumi seperti saya. Bukan maksud saya takut, Tuan. Hanya saja
saya tidak pernah meremehkan musuh saya. Aku tahu yang kau khawatirkan, Okalawi. Beberapa pelayan pilar telah dikalahkan. Aku rasa musuh kali ini tidak biasa. Bisa menghabisi Atsima itu sudah menunjukkan mereka memiliki kemampuan. Bawalah boneka sebanyak yang kau mau, Okalawi. Terima kasih Tuan Sandolo. Saya pastikan akan membawa mereka dalam keadaan utuh. Bagus, pergilah. Siap. Okalawi mulai bergerak bersama puluhan sosok berjubah hitam yang mana itu adalah boneka hidup milik Sandolo. Meskipun itu hanyalah boneka, tetapi sesungguhnya itu adalah jiwa yang hidup, memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih kuat dari sebelum mereka menjadi boneka. Mungkin itu akan menjadi duel yang sulit bagi Bon, karena Sandolo sendiri juga langsung muncul. Meskipun tidak ikut bertindak, tidak ada kemungkinan ia akan tetap diam saja. Langit di atas gurun badai iblis semakin gelap, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bon berdiri tegak dengan keempat pengawalnya, mengamati sosok Okalawi yang berdiri di kejauhan dengan angkuh. Di sekelilingnya, puluhan sosok berjubah hitam bergerak perlahan, menanti perintah untuk menyerang. Hei, Jahanam! Percayalah, makhluk yang ada di belakangmu itu tidak akan bisa membuat kami gentar. Ucap Bon dengan suara lantang, mengapikan aura menakutkan lawannya. Okalawi, sosok dengan tubuh tegak, dengan kulit coklat tua, tampak tersenyum tipis. Kau terlalu sombong untuk seorang yang tidak tahu kekuatan lawan. Kami di sini tidak untuk membicarakan siapa yang lebih kuat, tapi kau dan para pengikutmu. Kalian semua akan menjadi bagian dari koleksi boneka jiwa Tuan Sandolo. Jahanam burik, memangnya kau tahu bagaimana kemampuan kami? Pergilah, biar aku hancurkan orang yang kau panggil Tuan itu. Teriak Bon sambil menginjak tanah dengan keras. Getaran kecil merambat di permukaan, tetapi Okalawi tetap tenang. Aku suka keberanianmu. Hancurkan mereka! Okalawi dengan satu gerakan tangannya, para sosok berjubah hitam meluncur maju dengan kecepatan yang mengerikan. Pangjer, Maung, Engon, bersiaplah! Pinta Liwung. Keempat pengawal Bon langsung bergerak membentuk formasi. Pangjer dengan kelincahannya meluncur ke depan. Pisau kurambik bungkuknya memantulkan sinar redup dari langit yang gelap. Serangannya cepat, menghantam salah satu sosok berjubah hitam di leher dan langsung roboh seketika. Maung mengayunkan tombak samudra dengan kekuatan yang besar, menumbangkan tiga sosok sekaligus. Tubuh-tubuh itu terpental, tetapi tanpa jeda mereka kembali berdiri. Sial, sepertinya mereka tidak punya rasa sakit. Seru Maung menggeram kesal. Liwung dengan cemetinya menciptakan pusaran pasir yang menyeret beberapa sosok sekaligus ke dalam jebakan. Tetapi saat jebakan itu tertutup, tubuh-tubuh tersebut kembali muncul dari tanah, seolah tidak terpengaruh sama sekali. Jangan berharap musuh kita kali ini normal. Mereka seperti patung, namun memiliki kelenturan layaknya makhluk lainnya. Tegas Liwung. Salah satu jubah hitam terhempas saat terhantam serangan Engon. Sosok di baliknya membuat semua orang tersentak. Itu adalah tubuh manusia, tetapi wajahnya terlihat cacat dan terdistorsi, seperti dipahat ulang dengan kasar. Kulit mereka keabuan dengan mata kosong tanpa jiwa, dan luka-luka di tubuh mereka terus sembuh secara instan, memancarkan cahaya aneh kehijauan. Boneka jiwa. Mereka adalah makhluk yang menciptakan dari jiwa manusia. Ini adalah metode yang kejam, ucap Liwung. Liwung, apa bedanya dengan mayat manusia hidup? Tanya Engon. Sepertinya sama, akan tetapi ini tidak memiliki emosi. Tinggal kita hancurkan saja mereka sampai tidak tersisa. Kita lihat apakah mereka masih bisa bertahan.
sahut Maung. Para pengawal Bon tidak mundur. Mereka terus bertarung dengan efisiensi yang mematikan. Meskipun boneka jiwa itu terlihat tidak terkalahkan, Pangjer menyerang dengan serangan mematikan ke titik vital. Engon melesatkan panahnya dengan kecepatan luar biasa. Maung terus menghantam dengan kekuatan mentah, dan Liwung menggunakan strateginya untuk mengendalikan medan pertempuran. Bon sementara itu mengawasi Okalawi. Ia tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, seolah mengamati sambil menikmati pertunjukan. Bon menghantamkan kedua tangannya seperti besi sedang beradu. Jika kau punya kepercayaan diri, kemari kau, Manuk Lawi. Namaku Okalawi. Ah, jahanam sepertimu, mau Manuk Lawi atau manuknya Jaka bodo amat. Maju kau, jahanam. Okalawi hanya mengerutkan keningnya. Dengan satu lompatan besar, Bon menerjang Okalawi. Langkahnya menghentak tanah dengan keras, menciptakan retakan besar yang merambat ke arah musuhnya. Wah, kau sungguh percaya diri, Ucap Okalawi sambil mengangkat tangannya. Tanah di bawahnya bergerak seperti makhluk hidup, membentuk pilar-pilar tajam yang menghantam ke arah Bon. Ah, jadi ini caramu bermain. Maju kau, Manuk Lawi. Teriak Bon sambil menghancurkan pilar-pilar itu dengan kepalan tangannya. Debu berterbangan, tetapi Bon terus maju tanpa gentar. Okalawi tersenyum sinis, lalu menjentikkan jarinya. tanah adalah milikku, bumi adalah jiwaku. Kau hanya tamu di sini. Tiba-tiba, tanah di bawah Bon berubah menjadi lumpur, menarik tubuhnya ke dalam dengan sangat cepat. Namun Bon, sebagai master elemen tanah, tidak terpengaruh. Dengan kekuatan besar, ia menghentakkan kedua kakinya, mengubah lumpur itu kembali menjadi padat dan meloncat keluar. Jika bumi jiwamu, maka bumi adalah beserta pulau di dalamnya adalah pelayanku. Datuk Hitam Bagindo Ali. Kedua pengguna elemen tanah itu saling bertukar serangan. Pilar-pilar tanah, retakan besar, dan serpihan batu berterbangan di medan pertempuran. Okalawi menggunakan gaya bertarung yang penuh jebakan dan tipu daya, sementara Bon mengandalkan kekuatan mentahnya untuk menghancurkan setiap serangan yang datang. Namun, pertarungan itu bukan sekedar adu kekuatan. Bon mulai menyadari bahwa Okalawi memiliki kendali penuh atas medan pertempuran. Setiap gerakan Bon seolah telah diprediksi, dan jebakan-jebakan terus bermunculan. Ah, kau cukup ahli karena ini medanmu. Tapi sayangnya kau bertemu dengan masternya. Seru Bon sambil menghantam tanah dengan kedua tangannya. Tanah di sekitarnya meledak, menciptakan gelombang kejut besar yang membuat Okalawi terpaksa untuk mundur. Wah, siapa makhluk hitam itu sebenarnya? Tidak ada yang lebih tinggi dariku dalam pengendali bumi. Batin Okalawi. Di kejauhan, Sandolo yang duduk di tandunya menyaksikan dengan tenang. Menarik. Ia bahkan bisa mematahkan segala serangan Okalawi. Sepertinya aku akan mendapatkan boneka yang berkualitas. Ucap Sandolo tersenyum sinis. Sementara itu, pertempuran antara para pengawal Bon dan boneka jiwa semakin sengit. Pasir yang bertebangan oleh angin gurun bercampur dengan debu-debu kehancuran. Maung, Pangjer, Engon dan Liwung terus bertarung dengan gigih. Meskipun begitu, serangan mereka hanya mampu menjatuhkan boneka jiwa sementara. Tubuh-tubuh cacat itu bangkit kembali tanpa henti. Ke barat, mereka seperti tidak bisa mati. Teriak Maung, tombaknya menghantam satu boneka jiwa hingga tubuhnya terbelah. Tetapi potongan itu perlahan kembali menyatu.
Liwung yang berada di belakang formasi menatap dengan penuh konsentrasi. Ia memutar cemetinya, menciptakan lingkaran pasir untuk menahan gerak maju para boneka. Saat ia memperhatikan lebih seksama, matanya menangkap sesuatu, sebuah tanda kecil di belakang kepala salah satu boneka. Tanda itu bersinar samar, seperti sebuah mantra kuno yang diukir dengan tinta kehijauan. Bentuknya spiral dengan coretan menyerupai tulisan kuno. Semuanya, serang bagian belakang kepala mereka. Teriak Liwung, matanya berbinar penuh kepastian. Apakah kau mendapatkan petunjuk, Liwung? Tanya Engon sambil memanah satu boneka lagi. Itu tanda kutukan Vodo. Hancurkan tanda itu, dan mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Jelas Liwung dengan tegas. Mendengar arahan itu, para pengawal segera mengubah strategi mereka. Engon dengan panahnya mulai membidik kepala bagian belakang boneka jiwa, sementara Maung menggunakan tombaknya untuk menusuk dengan presisi. Pangjer dengan gerakan cepatnya melompat ke belakang musuh dan menyerang tanda itu dengan pisaunya. Satu persatu, boneka jiwa mulai runtuh tanpa bisa bangkit lagi setelah tanda di kepala mereka dihancurkan. Bagus, mereka tidak bangkit lagi. Seru Maung dengan penuh semangat. Namun, meskipun boneka-boneka itu mulai dikalahkan, jumlah mereka masih terlalu banyak, membuat para pengawal harus bekerja keras untuk membersihkan medan perang. Tidak perlu banyak bicara. Ayo bereskan semuanya dan bantu Tuan Bon. Pinta Pangjer yang kemudian bergerak kembali. Benar semuanya. Ayo segera kita selesaikan ini. Pinta Liwung. Oke, baiklah. Ya, aku sudah mulai kesal. Ayo habisi semuanya.